Oke, udah merekam. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman semua yang telah hadir dan juga terima kasih kepada Rama dan Bung Fathan. Ini mungkin Bung Theo ada trouble tadi, aku chat juga tentang satu sama Akil juga yang harusnya nge-backup, tapi nggak apa-apa. Mungkin nanti Rama sama Bung Fathan juga akan self moderation, tapi sebagai gambaran hari ini kita akan membahas soal Jimur ya, yang mana dia juga terkenal dengan metafisika yang cukup naif. Dalam arti saya ada karena tangan saya ada. Yang ada hal yang ekstensi dari diri kita gitu. Ya, ini salah satu Timur itu juga salah satu orang yang lurus ya, bisa dibilang ya. Agamis, terus orang yang lurus, baik. Kalau di semasa hidupnya itu pas aku baca kesaksiannya Russell juga tentang Moore. Nah, di situ jadi dia ranging dari metafisik juga ada, ethics itu juga ada dia, dan banyak pemikiran-pemikiran dia sebenarnya banyak, dan kontribusinya juga cukup besar dalam konteks dia bareng dengan Russell ya, kalau kita lihat dari awalnya. Itu ya makanya sebenarnya ada tanda kutip ya perlawanan terhadap idealis Inggris itu ya juga gara-gara Russell sama Moore gitu. Kalau Frege kan cuman Frege itu ya bikin sistemnya lah, bikin sistem, tapi pada saat dia hidup itu nggak terkenal gitu. Ya dibikin terkenal sama gara-gara dua orang ini yang kemarin kita ngomongin Bertrand Russell, nah sekarang kita kita ngebahas Moore. Mungkin tanpa berpanjang-panjang ya, sebelum kita mulai mungkin aku mau bilang juga jangan lupa traktir kami di tir.id/intuitionistic, nanti bakal ku kirim di chat. Nah, di situ ya kecil-kecilan buat kita semua, nanti buat bisa Rp1.000, dan itu untuk organisasi ini lagi gitu ya. Dan ini sedang proses bikin website dan landing page untuk Intuitionistic, dan mungkin akan segera deploy websitenya paling dalam hitungan minggu lah. Oke, kalau begitu waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk pertama Bung Rama ya, monggo Bung Rama, saya persilahkan. Oke, makasih Bu. Saya share screen dulu Bu. Oke, apa udah kelihatan? Oke, Oke, kelihatan Bung. oke. Baik, terima kasih Bu. Mohon izin saya kayaknya off cam ya Bu, karena takut sinyalnya nanti nggak stabil kalau sambil on cam. Santai-santai Bung. Ya, kita diskusi sana. Bung Farhan nanti akan mempresentasikan. Sebenarnya kita berdiskusi lah, kita berdialektika malam hari ini. Dalam posisi saya juga secara pribadi tidak dalam konteks mengajarkan, tapi berbagi apa yang sudah saya rangkum untuk materi pada malam hari ini. Nanti barangkali nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut tentang apa yang menjadi topik dan materi dari diskusi kita pada malam hari ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bung Ahnaf di awal, bahwa pada malam hari ini kita akan membahas lebih lanjut salah satu tokoh, yakni George Edward Moore, yang mana tadi juga sudah disampaikan oleh Bung Ahnaf bahwa Moore ini merupakan salah satu filsuf, saya bilang, yang lahir dan besar di Inggris pada tahun 1873 dan juga meninggal di Cambridge, masih di Inggris, dan menempuh pendidikan di Trinity College, Cambridge, mana ada beberapa karya dari Moore ini sendiri, ada Letter of Judgment, Principia Ethica, Refutation of Idealism, Some Main Problems of Philosophy, dan Defense of Common Sense.
Juga tadi sudah disampaikan oleh Bung Ahnaf di awal. Sebetulnya tadi Bung Ahnaf juga sudah sebetulnya sudah menyampaikan sedikit brief lah terkait dengan siapa yang akan dibahas pada malam hari ini. Yang mana Mo sendiri ketika lahir dan besar di Inggris, tumbuh dan hidup di lingkungan yang penuh dengan dominasi idealisme. Ada beberapa tokoh sebetulnya yang sangat berpengaruh seperti Bradley, McTaggart, dan kemudian Moore sendiri merupakan salah satu tokoh yang kemudian muncul sebagai antitesis dari idealisme itu sendiri, yang mana mengkritik dalam beberapa hal yang nanti akan kita bahas lebih lanjut dalam diskusi kita pada malam hari ini. Dalam kaitannya dengan pemikiran Moore sendiri, khususnya terhadap tokoh-tokoh idealisme yang cukup besar di Inggris pada saat itu seperti Bradley, kemudian Bernard Bosanquet, dan J.M. McTaggart, yang mana ketiga tokoh ini merupakan tokoh dalam pemikiran idealisme di Inggris, yang mana inti utama, meskipun tidak bisa digeneralisasi, tapi kita bisa mencari satu dasar pemikiran dari idealisme yang tumbuh dan besar di Inggris pada saat itu dalam bahasa Latin esse est percipi, yang mana ada itu karena dipersepsi oleh diri kita, yang mana realitas itu bergantung pada apa yang ada di pikiran, sehingga realitas itu bergantung pada pikiran yang ada dalam diri kita sendiri, sehingga dunia material yang ada itu tidak bisa dipisahkan secara mandiri dari pikiran. Ini yang kemudian menjadi landasan dalam pemikiran idealisme yang saat itu tumbuh dan berkembang besar di Inggris, dan Moore merupakan filsuf yang mengkritik dan menjadi antitesis dari idealisme tersebut. Ada beberapa inti argumentasi dari Moore yang mengkritik terhadap idealisme tersebut. Yang pertama adalah adanya landasan pemikiran dari kelompok idealis, kaum idealis, bahwa SPXCP tadi, eksistensi sesuatu bergantung pada persepsi yang ada di pikiran. Sehingga segala sesuatu itu ada karena persepsi atau pemikiran yang ada dalam setiap manusia. Yang kedua adalah adanya pembedaan antara tindakan dan objek. Moore berpandangan bahwa dalam setiap pengalaman secara sadar adanya pembedaan antara tindakan kesadaran lewat panca indera dan objek itu sendiri, yang merupakan keduanya merupakan hal yang berbeda. Ini yang kemudian muncul dalam sanggahan ketiga dari Moore sendiri adalah berkaitan dengan transparansi dari kesadaran itu sendiri. Ketika kita melihat sesuatu objek berwarna biru, ada bercak biru misalnya, Moore pandangan bahwa kebiruan itu adalah objek, sehingga dia bersifat mandiri dari pikiran, sehingga di sini dia bukan merupakan dari tindakan kesadaran, tapi memang objeknya secara nyata itu berwarna biru. Sedangkan ini yang kemudian dalam Moore sendiri berpandangan bahwa adanya kekeliruan dalam pemikiran idealisme yang mana mencampurkan antara tindakan dan objek. Menurut Moore, adanya kekeliruan fatal dalam logika pemikiran kaum idealis karena objek itu diketahui dalam pengalaman, atau adanya kesadaran yang diberikan kepada objek. Objek itu ada karena diberikan oleh kesadaran oleh pikiran kita.
Sehingga eksistensi suatu objek itu bergantung pada pengalaman. Sedangkan menurutmu, tanpa didasarkan pada pengalaman, secara nyata objek itu sudah ada. Tadi Bung Arnaf juga di awal sudah menyebutkan berkaitan dengan saya punya tangan maka saya ada. Dan nanti kita akan coba lebih jauh lagi, kita akan coba berdiskusi lagi soal hal ini. Kemudian mau menyimpulkan bahwa secara realistis, secara nyata bahwa objek yang dilihat itu memang secara nyata sudah ada secara mandiri. Sehingga realitas eksternal, objek yang ada secara nyata itu tidak dapat direduksi menjadi suatu mental state. Ini yang kemudian membedakan Moore dengan para kaum idealis pada saat itu, ketika landasan pemikiran atau logika yang berkembang pada saat itu bahwa ada itu karena persepsi, Moore berargumen bahwa sebetulnya suatu objek eksternal itu sudah ada secara mandiri, bukan ada karena persepsi. Sehingga disinilah yang kemudian membedakan perbedaan utama antara landasan pemikiran Moore dengan idealisme yang saat itu tumbuh dan berkembang besar di Inggris. Dan pemikiran Moore ini kemudian nanti akan memberikan pengaruh terhadap tokoh-tokoh lainnya dalam kaitannya dengan pemikiran yang sifatnya lebih ke realis seperti itu. Ini yang digagas oleh Moore bahwa konsep itu bukan satu objek. Nah, misalnya satu objek, suatu konsep itu bukan ide dalam pikiran. Karena pada prinsipnya Moore berpandangan bahwa sesuatu hal, sesuatu benda misalnya, atau satu entitas, itu dia sudah ada secara mandiri, bukan karena persepsi dari pikiran. Yang ini kemudian bertolak belakang dengan pemikiran kaum idealis yang berpandangan bahwa ada itu karena mental state, karena persepsi. Yang kedua adalah proposisi atau yang bisa kita anggap sebagai gabungan konsep-konsep dan suatu pernyataan juga sifatnya objektif. Misalnya, kita ambil contoh. Salju itu putih. Ini konsep dan dalam Moore sendiri pandangan bahwa konsep ini memiliki nilai kebenaran baik benar atau salah yang kemudian nanti. Tapi secara mandiri, secara nyata, Moore pandangan bahwa memang salju putih. Nah, persoalan kemudian bagaimana melihat ini, apakah dia benar atau salah, tapi tanpa dipengaruhi oleh pikiran kita membenarkan atau menyalahkan, secara nyata fakta yang ada secara independen itu bisa menyatakan bahwa salju itu putih. Ini yang menjadi titik tolak dari pemikiran Moore itu sendiri, yang lebih banyak apabila dilihat memang akan berkutat pada bagaimana Moore mencoba untuk tidak mereduksi suatu entitas nyata menjadi entitas yang sifatnya psikologis dalam alam pikiran. Sehingga menurut Moore, dalam kaitannya dengan logika pemikiran dan proposisi, dilihat pada tabel pada sebelah kanan, itu dapat dilihat adanya perbedaan ketika kita ingin membandingkan bagaimana
konsep dalam idealisme Inggris yang tumbuh dan berkembang itu kemudian dibandingkan dengan realisme More, dalam sifat konsep tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam pemikiran kaum idealis, konsep itu ada atau konsep itu dikonstruksikan dalam ranah alam pikiran. Sedangkan More mengkonstruksikan bahwa konsep itu ada secara mandiri terbebas dari pikiran yang kebenarannya dalam pemikiran kaum idealis harus koheren dengan yang sifatnya di absolute dalam pandangan kaum idealis. Sedangkan dalam pandangan More sendiri, suatu entitas nyata itu benar sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, sehingga dia terbebas dari persepsi. Meskipun kemudian adanya benar atau salah, itu disesuaikan dengan bagaimana fakta independennya. Yang kemudian dalam proposisinya, idealis dalam kaum idealis memusatkan pada modifikasi pikiran, sedangkan More memusatkan pada adanya kompleks nyata dari konsep yang sudah ada. Sehingga ini kemudian berpengaruh pada logika dalam idealisme Inggris. Idealis yang tumbuh dan besar di Inggris pada saat itu adalah logika berakar pada struktur pikiran, karena landasan utama dalam kaum idealis itu adalah ekspresif tadi, bahwa segala sesuatu ada itu karena persepsi. Sedangkan More memusatkan pada eksistensi atau ada itu berakar dari realitas, bukan dari pikiran. Sehingga apabila dilihat secara nyata bahwa objek itu memang ada dan benar secara mandiri dan dapat diketahui. Selanjutnya, ada satu argumentasi yang disampaikan oleh More pada tahun 1903, dikenal dengan Principia Ethica atau argumen pertanyaan terbuka, yang mana pada prinsipnya More menyatakan bahwa misalnya kita berandai seseorang mencoba untuk mendefinisikan bahwa baik itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan kesenangan. Ini yang kaitannya dengan hedonis seperti itu, bahwa apabila sesuatu itu memberikan kesenangan, menyenangkan, maka dapat didefinisikan sebagai baik. Lantas More memberikan pertanyaan lanjutan bahwa apakah baik ini, pertanyaan tersebut, apakah baik dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memberikan kesenangan? Apakah pertanyaan itu merupakan sifatnya pertanyaan terbuka, atau sebetulnya bisa digali lebih dalam lagi? Apakah segala sesuatu yang baik itu harus segala sesuatu yang menyenangkan, atau apakah segala sesuatu yang menyenangkan itu baik? Mau pandangan bahwa baik, misalnya kita anggaplah, baik itu tidak dapat secara sederhana didefinisikan sebagai menyenangkan atau yang sifatnya natural property. Kebaikan itu tidak bisa direduksi secara empiris, sehingga dia tidak bisa didefinisikan sebagai sifat alami. Oleh karenanya, More mencoba untuk mengajak, pada saat itu adalah untuk mengajak bagaimana agar baik ini tidak direduksi secara sederhana, bahwa apapun yang memberikan kesenangan itu baik. Nah, berkaitan dengan argumentasi yang disampaikan More, di sini ada beberapa
pandangan lanjutan yang disampaikan oleh Bohr, misalnya berkaitan dengan kekeliruan naturalistik, yang mana misalnya Herbert Spencer mendefinisikan baik sebagai segala sesuatu yang adaptif secara evolusioner, atau John Stuart Mill yang kemudian lebih kepada utilitarianis, bahwa baik itu sifatnya kesenangan. Ini yang merupakan dasar pemikiran menurut Moore adalah kekeliruan. Karena menurut Moore baik ini tidak bisa direduksi hanya yang sifatnya seperti kesenangan, keberhasilan evolusioner, atau kesejahteraan. Karena Moore melihat dan menganalogikan, misalnya ada warna kuning, saya kita lihat ada sesuatu yang berwarna kuning. Warna kuning ini tidak bisa dijelaskan pada seorang yang belum pernah melihat warna kuning. Maka akan kebingungan, warna kuning ini warna seperti apa, karena dalam pikiran mereka tidak ada database warna kuning. Nah, sama halnya ketika baik, kebaikan atau hal-hal baik itu dapat kita terima dalam intuisi moral secara langsung yang bukan hasil dari fakta-fakta empiris. Sehingga bagi Moore, baik ini sifatnya sederhana, tidak dapat direduksi, dan bersifat tidak alami, karena dia harus melewati, dia tidak harus didasarkan pada influensi dari fakta-fakta empiris, tapi harus dikenal lewat intuisi moral secara langsung oleh setiap orang. Moore, apabila dilihat, Moore pada prinsipnya menolak hedonis yang menyatakan bahwa baik ini merupakan segala hal, segala sesuatu yang bersifat menyenangkan. Tetapi Moore merupakan seseorang yang mempunyai pemikiran konsekualis. Maksudnya adanya konsekuensi dalam setiap tindakan, sehingga suatu perbuatan tindakan benar itu adalah yang menghasilkan kebaikan terbesar secara keseluruhan. Namun ketika mendefinisikan kebaikan itu sendiri, ia tidak hanya menganggap sebagai kesenangan yang sifatnya material, tetapi adanya keindahan estetis, pengetahuan, kemudian persahabatan yang sifatnya berbeda ketika dibandingkan dengan utilitarianis dari John Stuart Mill yang memfokuskan pada kesenangan dalam material seperti itu. Selanjutnya, ini yang kemudian tadi disampaikan oleh Bung Ahnaf di awal, berkaitan dengan bagaimana Moore menganggap bahwa ada itu karena secara nyata, secara objektif, benda itu ada. Misalnya tadi, saya punya tangan, saya punya tubuh. Menurut Moore, ya sudah, itu berarti ada, karena dia sifatnya pasti. Sehingga yang seharusnya dilakukan adalah bukan menyangkal, tapi bagaimana memberikan analisis bahwa saya benar-benar ada. Ini yang kemudian menjadi dasar pemikiran dari Moore itu sendiri, bahwa ada beberapa yang dianggap Moore sebagai common sense tourism atau kebenaran akal sehat, dapat dilihat di sebelah kiri. Misalnya, tubuh saya ada dan telah ada sejak beberapa waktu. Ada tubuh manusia hidup, merupakan tubuh saya
bumi telah ada bertahun-tahun sebelum kelahiran saya, atau ada saya punya tangan dan saya ada seperti itu. Sehingga menurutmu keyakinan yang didasarkan pada eksistensi objektif, eksistensi yang konkret sudah ada ini lebih pasti ketika dibandingkan dengan premis-premis yang sifatnya skeptis. Oleh karenanya, menurut Moore, ketika melihat bahwa secara nyata objek itu ada yang dalam konteks ini Moore mengisyaratkan atau mengibaratkan saya punya tangan dan saya ada karena secara nyata dapat dilihat memang tangan ini ada. Ketika kita balik lagi di awal tadi sudah sampaikan bahwa kritik Moore terhadap kaum idealis yang mendasarkan bahwa ada karena persepsi, sedangkan Moore menekankan bahwa ada itu karena objeknya secara konkret, secara nyata bisa dilihat sebagai suatu kebenaran yang nyata tanpa harus dipersepsikan terlebih dahulu. Ini yang kemudian menjadi dasar pemikiran bahwa ketika sesuatu itu dapat dilihat, maka dunia luar ini memang ada. Ini yang kemudian disebut dengan argumen tangan dari Moore tentang pembuktian bahwa dunia luar itu memang ada dan bukan karena hasil persepsi dari alam pikiran manusia yang dikembangkan. Bukti tangan itu sendiri, argumentasi tentang bukti tangan sebagai bukti dunia luar itu ada. Moore sendiri mengembangkan ini pada tahun 1939, sehingga menurut Moore inilah yang menjadi satu kekeliruan dalam pandangan idealis. Karena ketika idealis menekankan pada persepsi di alam pikiran bahwa ada itu harus dikonstruksikan dalam alam pikiran, sedangkan Moore menyatakan bahwa ada perbedaan antara mengetahui dan menganalisis. Untuk mengetahui itu bisa dilihat dari kebenaran yang secara langsung ada dan pasti karena dapat dilihat memang bahwa objek itu ada. Tetapi ketika menganalisis ingin memberikan penjelasan filosofis atas objek yang dilihat secara nyata, Moore menyatakan bahwa kebenaran akal sehat itu tidak berpengaruh dari analisis filosofis atau analisis dari alam pikiran. Karena secara nyata objek itu sudah ada, sehingga meskipun secara analisis filosofis masih ada perdebatan, tetapi secara nyata dapat melihat bahwa adanya kebenaran yang secara langsung dapat kita terima. Ini yang kemudian menjadi perbedaan utama secara signifikan ketika dibandingkan dengan pemikiran kaum idealis pada saat itu. Nah, dalam argumentasi ini, Moore mengandaikan bahwa dalam argumentasi bukti dua tangan tadi ini, misal ini tangan kanan saya, ini tangan kiri saya, maka dapat lihat bahwa ada dua tangan manusia dan karena itu dunia luar itu memang benar-benar ada. Karena kalau ada benda-benda, maka dunia luar itu ada. Ini yang menjadi salah satu pemikiran dari Moore yang berangkat dan bertitik tolak dari sanggahan atas idealisme. Karena pada prinsipnya memang apabila dilihat dalam pemikiran-pemikiran Moore, Moore mengkritik terhadap kebenaran yang harus dipersepsikan dalam alam pikiran, sedangkan
secara nyata kebenaran itu sudah ada dan dapat dilihat. Dan di sisi lain, Moore juga mengkritik bersoal tentang pered- mered- eh, mereduksi dari pendefinisian baik sebagai sesuatu yang sifatnya hanya kesenangan semata, sedangkan menurut Bob ada utilitarianis ideal yang sepatutnya baik itu bukan hanya kesenangan semata, tapi juga ada hal lain yang dapat sebagai sesuatu hal yang baik atas konsekuensi dari tindakan baik yang kita lakukan, misalnya tadi persahabatan, kemudian pengetahuan, sehingga mau berpandangan bahwa konsep baik itu sendiri tidak bisa disederhanakan dalam segala sesuatu yang bersifat materialis seperti itu. Kemudian ada beberapa hal yang menjadi warisan kemudian dari pemikiran Moore ini sendiri, misalnya berkaitan dengan analisis konseptual yang mana merupakan analisis filosofis, dan kemudian metode ini menjadi dasar dan kemudian dilanjutkan oleh tradisi Anglo-Amerika pada abad ke-20. Kemudian Moore yang berargumentasi atau menyampaikan pandangan antinya terhadap skeptisisme yang kemudian menjadi inspirasi dalam Uncertainty with Wittgenstein. Kemudian ada metaetika, tadi ada argumentasi yang terbuka berkaitan dengan apa definisi dari baik itu sendiri. Apakah hanya sekadar kesenangan yang dimaksudkan dalam kaum hedonis John Stuart Mill, bahwa baik itu adalah segala sesuatu yang memberikan kesenangan, atau sepatutnya baik ini tidak direduksi dalam hal-hal yang sifatnya materialis atau yang sifatnya kesenangan, karena sebetulnya ketika mereduksi maka di sini sudah menjadi tidak tepat ketika harus mendefinisikan segala sesuatu yang sebetulnya sifatnya sederhana. Yang keempat, adanya realis dalam pemikiran Moore bahwa kebenaran itu tidak bergantung pada alam pikiran, karena kita dapat mengetahui kebenaran itu secara langsung dari objek nyata yang dapat dilihat. Lantas kemudian bagaimana analisis dan persepsi apakah dipertimbangkan atau tidak, itu tidak kemudian membatalkan kebenaran yang ada karena objek tersebut. Dan inilah yang kemudian menjadi antitesis dari alasan pemikiran idealis pada saat itu. Sehingga apabila dilihat bahwa pemikiran-pemikiran Moore yang dikemukakan di sini kemudian menjadi inspirasi bagi pemikir-pemikir lainnya. Tadi ada Wittgenstein, kemudian ada Russell, meskipun kemudian ada kritik juga dari Russell terhadap pemikiran Moore itu, tetapi dapat dilihat bahwa pemikiran Moore sendiri merupakan suatu perlawanan dari hegemoni pemikiran idealis yang tumbuh dan mendominasi di Inggris pada saat itu. Sehingga ketika melihat pendapat Moore berkaitan dengan realismenya, kemudian metaetik, di sini dapat dilihat bahwa Moore mencoba untuk mengkonstruksikan dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Fathan. Baik, dari Bung Rama udah ya tadi ya. Nanti
untuk pembahasan ringkasnya dan langsung ke diskusinya mungkin setelah Bung Patan ya. Nanti kita Ya, bahas keduanya sekalian. Mungkin dari Bung Patan dipersilakan untuk em, mempresentasikan soal pemikiran Moore yang lain ya. Sebelumnya atas suaranya jelas ya. Masih belum jelas suaranya Bung. Halo, tes. Mungkin sedikit lagi masih belum jelas. Halo. Halo. Coba tes suara lagi Bung. Tes. Oke, udah oke. Oke, baik, terima kasih. Bung Ahmad, Bung Akil, Bung Rahma, dan teman-teman semuanya, selamat malam. Eh, minta tolong untuk Bung Rahma yang untuk share screen. ya. Mungkin bisa dimulai Bung. Oke, Ini untuk presentasinya. nanti yang share screen-nya Bung Rahma ya. Baik, selamat malam teman-teman. Pada malam hari ini kita akan coba berdiskusi tentang salah satu filsuf analitik yaitu George Edward Moore, yang mana sumber yang saya pakai adalah referensi dari Blackwell Companion Philosophy dan Blackwell Analytic Philosophy. Jadi kedua itu. Kemudian dari sepuas karya dari Moore juga, yaitu dari Proof an External World, yaitu pembuktian dunia eksternal itu. Yang pertama kita akan berkenalan dengan Moore, yaitu sekilas tentang Moore. Moore adalah seorang filsuf analitik yang mana beliau ini adalah kelahiran London pada tahun 1873. Kemudian belajar di Trinity College, Cambridge University pada usia 19 tahun setelah 2 tahun mempelajari ilmu klasik. Nah, kemudian setelah 2 tahun itu, Moore beralih ke filsafat di bawah bimbingan Russell. Tetapi ya setelah belajar filsafat, Moore lah yang mengajak Russell untuk melawan idealisme bersama Russell dan Wittgenstein dan bersama para positivismologis yang lain. Nah, adapun karya-karya Moore antara lain adalah Principia Ethica, kemudian Philosophical Studies, Proof an External World, dan A Defense of Common Sense, dan lain-lain. Mungkin teman-teman bisa mencari apabila ingin mengetahui bagaimana pemikiran Moore lebih lanjut dan lebih dalam. Kemudian kita akan nextnya
ke sekilas penolakan terhadap idealisme. Yang pertama adalah di sini saya akan membahas sekilas saja ya, karena tadi sudah dibahas oleh Bung Rama dengan panjang, saya kira sudah cukup, maka di sini saya akan membawakannya dengan sekilas. Yang pertama, kritik terhadap terhadap idealis. Jadi pemidealis itu menganggap memperlakukan objek persepsi seolah-olah itu hanya konten atau gagasan subjektif. Nah, ini menurut adalah suatu kesalahan. Yang mana menurut pengalaman adalah kesadaran akan hal-hal yang keberadaannya tidak bergantung pada kita. Kemudian Moore menggeneralisasikan poin ini untuk diterapkan pada pemikiran dan juga persepsi, yang akhirnya nanti menjadi sebuah realisme ekstrim, tetapi pada akhirnya nanti akan ditinggalkan oleh Moore. Dengan alasan bahwa kebenaran proposisi a priori bergantung pada kita, tidak lebih dari keberadaan objek pengalaman. Karena ia berpendapat bahwa proposisi yang benar bertepatan dengan keadaan-keadaan yang terjadi ketika suatu proposisi itu benar. Maka Moore menganggap bahwa proposisi objek-objek pemikiran adalah struktur dari objek dan sifat yang keberadaannya tidak bergantung pada kita. Tidak bergantung pada kita kebenarannya dan pemikiran kita mengenai hal-hal tersebut. Tapi yang sudah saya singgung tadi, akhirnya Moore meninggalkan realisme ekstrem itu. Nah, dalam tulisannya sejak tahun 1911 dan seterusnya, dia meninggalkan keyakinan akan keberadaan proposisi karena ia tidak dapat lagi menerima kenyataan bahwa terdapat proposisi yang salah dan juga proposisi yang benar. Karena ia tidak dapat menyangkal adanya proposisi yang benar dan yang salah, dan cenderung pada pandangan bahwa objek pengalaman indera yang ia sebut sebagai data indera adalah representasi non-fisik dari dunia fisik. Nah, akhirnya berdasarkan poin terakhir ini, ia mengakui bahwa jauh lebih sulit untuk menemukan kesalahan dalam argumen-argumen skeptis tradisional mengenai pengetahuan tentang dunia luar dibandingkan yang dia duga sebelumnya. Nah, setelah itu masuk ke defense of common sense. Di sini sebelumnya epistemologi dan metafisika Moore itu mengikuti tradisi filsafat akal sehat Edinburgh yang dengan dukungan Thomas Reid yang terkenal dengan nama Scottish Common Sense, yaitu filsafat akal sehat yang dianut oleh Moore ini, yang dipelajarinya antara masa fellowship tahun 1904 sampai masa awal jabatannya di Cambridge, kemudian dikembangkan lagi oleh Moore sebagai salah satu pandangan filosofisnya tentang bagaimana dia menggambarkan ciri dunia dan lain sebagainya. Nah, di sini Moore mengajukan sebuah metode analisis yang teliti dan detail. Jadi bagi Moore, metode analisis memerlukan keseriusan dan detail bagaimana dalam saya representasikan epistemologinya. Nah, salah satunya Moore menguraikan pandangannya. Dia menggambarkan ciri dunia dengan refleksi ontologis dan menyelidiki hakikat pengalaman pribadi secara eksplorasi dan mendetail sebagai berikut. Jadi salah satu bagaimana dia menguraikan pandangannya tentang dunia itu adalah apakah data indera itu identik dengan permukaan fisik, apakah lebih merupakan penghuni non fisik dari dunia mental kita dan mewakili realitas fisik di luar mereka, dan apakah realitas fisik itu dipandang sebagai konstruksi atau dapat dianalisis atau direduksi menjadi kombinasi data indera. Nah, di situ Moore sudah lama bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Namun karyanya di bidang ini, yaitu di Defense of Common Sense, itu boleh dibilang tidak pernah mencapai penyelesaian ya. Jadi karena memang di situ seakan-akan Moore itu membuka eksplorasi filosofis lain, tidak saklek begitu, bisa dibilang begitu. Nah, kendati demikian,
Moore tetap berkomitmen pada akal sehat yang dipegangnya itu. Meskipun ya Moore tidak memberikan jawabannya yang jelas dan pasti ya, seperti filsufis lain mungkin ketika menguraikan suatu hal maka akan mendapatkan suatu jawaban yang jelas gitu. Tapi Moore tidak demikian gitu. Nah, keyakinan Moore atas akal sehat ini bisa dikategorikan menjadi beberapa kelompok, yaitu bahwa ia telah dan selama beberapa waktu memiliki tubuh manusia yang bersentuhan dengan permukaan bumi, dan bahwa banyak benda tiga dimensi lainnya pada berbagai jarak dari tubuhnya. Proposisi seperti ini membentuk kelompok pertama. Nah, yang kedua adalah dalil-dalil yang menyatakan bahwa ia telah mengalami berbagai macam pengalaman dan bahwa ia telah mengamati berbagai hal di sekelilingnya pada saat itu dan telah mengalami mimpi-mimpi serta keadaan-keadaan mental lainnya. Yang ketiga adalah proposisi bahwa hal yang sama juga berlaku pada banyak manusia lainnya. Dari semua itu bisa disimpulkan bahwa jawabannya adalah kesimpulannya adalah bahwa kita tahu bahwa benda fisik itu ada berdasarkan akal sehat, meskipun kita belum dan mungkin tidak akan pernah memiliki analisis filosofis yang sempurna mengenai hakikat data indera dan hubungannya dengan benda tersebut. Bagaimana yang dijelaskan oleh Bung Rama tadi pada presentasi pertama, dalam kaitannya dengan idealisme tadi. Nah, klaim Moore di atas tadi itu menimbulkan konfrontasi di kalangan skeptis, tetapi meskipun demikian, apa yang dilakukannya menarik perhatian Wittgenstein dalam hal metafisika dan kosmologi. Selanjutnya, kita akan sedikit berdiskusi tentang proof and external work, jadi dalam kaitannya dengan pembuktian dunia eksternal. Dimulai Moore membahas ini karena dimulai dengan standar filsafat yang di dalam tulisnya itu Moore memulai dengan mengutip Immanuel Kant dalam bukunya Immanuel Kant yang berjudul Critique of Reason, yaitu keberadaan dunia luar diri kita harus diterima dengan kepercayaan, dan bahwa jika ada yang berpikir baik untuk meragukan keberadaannya, kami tidak dapat melawan keraguannya dengan bukti yang memuaskan. Jadi kan menurutkan kan benda itu misalkan batu itu ya objektifnya kebenaran batu itu, keberadaan batu itu ya realitasnya di batu itu sendiri gitu kan. Nah, ya hal ini menimbulkan standar filsafat yang tidak terjawab dengan pasti gitu saja. Jadi hanya mengandalkan keyakinan bahwasanya oh benda itu ada, realitas itu memang benar-benar ada. Dari hal inilah Moore berpendapat bahwa kan menganggap penting untuk memberikan bukti akan hal itu. Seandainya tidak penting, maka tidak ada istilah standar filsafat. Nah, hal ini yang membuat Moore tertarik untuk memikirkannya dan membuktikannya. Jadi perkataan Moore ada apa? Perkataan yang menolakkan, anggapan menolakkan untuk yang mana untuk membuktikan dunia luar itu ada, itu ya harus diberikan bukti dengan jelas gitu loh. Jadi tidak hanya pada kepercayaan imannya saja, katakanlah demikian. Karena kan selama itu kan hanya kebenarannya itu dipercaya begitu saja kan, diterima secara keyakinan gitu, tanpa bukti rasional. Nah, inilah yang membuat Moore tertarik untuk membuktikan keberadaan benda eksternal. Nah, Moore memiliki 3 kategori benda eksternal. Yang pertama, dihadirkan dalam ruang, yaitu sesuatu yang muncul dalam persepsi namun sifatnya privat. Contohnya seperti bayangan negatif, gambaran ganda, rasa sakit pada tubuh. Nah, kemudian
Yang kedua ditemui dalam ruang, yaitu sesuatu yang objektif dan fisik seperti tangan, kursi, meja, HP, dan lain-lain. Nah, perbedaan antara keduanya adalah yang pertama data dipersepsi orang lain. Yang kedua, keberadaannya secara tidak logis bergantung pada apakah dia itu dipersepsi atau tidak. Itu independen. Dalam kaitannya dengan pembuktian dunia luar, Moore mengajukan bukti, yaitu dengan membuktikan dengan mengangkat tangannya pada saat ceramah ketika mengajukan menyampaikan proof external world ini. Dia mengangkat tangannya, kemudian ini adalah tangan saya. Dengan mengangkat tangan satunya, dengan mengangkat tangan satunya lagi, maka ada dua benda eksternal di hadapannya. Nah, bukti Moore ini valid karena memiliki syarat pembuktian, sehingga bukti yang diajukan tadi valid. Nah, Moore memiliki 3 syarat pembuktian. Yang pertama adalah premis yang berbeda dengan kesimpulan. Contohnya ini adalah satu tangan. Yang kedua, mengatur dasar premis, mengetahui dasar premis. Moore tahu bahwa di badannya ada tangan. 3, kesimpulan mengikuti secara logis. Jika ada 2 tangan, maka ada benda eksternal di luar kita. Jadi berdasarkan syarat pembuktian itu valid menurut Moore dengan 3 ini, berarti pembuktian dunia eksternal atau benda-benda eksternal dengan mengangkat kedua tangan itu valid. Nah, tapi Moore dalam hal pembuktiannya itu mendapatkan kritik dari para filsuf dan kaum skeptis dengan argumentasinya para kritik itu adalah pengalaman indrawi bisa saja menyesatkan kita dan seperti melihat tangan sendiri. Yaitu seperti melihat tangan sendiri itu bisa menyesatkan kita. Tidak bisa menjadi bukti mutlak adanya dunia luar. Jika kita tidak bisa membuktikan bahwa indera kita sedang tidak mengikuti kita. Nah, kemudian ada contoh lagi para kritikus kepada Moore adalah hipotesis skeptis, argumen bahwa ketika sedang bermimpi bisa saja kita merasakan seakan-akan menyentuh atau melihat tangannya itu atau benda misalkan HP begitu. Padahal benda itu tidak ada saat kita terjaga. Nah, inilah yang digunakan untuk mengkritik dari pembuktian Moore tadi gitu. Nah, karena pengalaman melihat tangan dalam mimpi bisa seolah-olah sama ketika terjaga. Nah, menanggapi jawaban dari para kritikus itu, Moore kan di atas memberikan bukti yang sederhana dengan mengangkat tangan membuktikan adanya benda eksternal. Tetapi Moore gagal mengesampingkan hipotesis skeptis itu, yaitu agar Moore tahu dia memiliki kedua tangan, dia tidak sedang bermimpi. Moore sendiri tahu bahwa dia tidak bisa membuktikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Tetapi Moore itu menjawab argumen para kritikus dengan sebelumnya kan kritikus menganggap bahwasanya pembuktian Moore itu tidak valid seperti orang yang bermimpi gitu. Jadi kalau misalkan kita bermimpi seakan-akan melihat benda eksternal atau memegang benda eksternal, ketika kita terjaga kita akan merasa sama dengan ketika terjaga, padahal dia tidak gitu kan. Jadi hal-hal yang membuktikan
ia bangun untuk menunjukkan ia punya tangan, Moore justru membalik logikanya. Moore menyimpulkan sendiri bahwa ia tahu ia sudah bangun karena ia tahu ia sedang berdiri. Nah, jadi Moore tidak menjawab kritikus itu, atau bisa dibilang Moore menjawab dengan membalikkan logika para kritikus ini. Nah, bagi kaum skeptis, ini adalah penalaran melingkar. Moore menggunakan pengetahuan yang sudah diragukannya, yaitu adanya tangan, untuk membuktikan keandalan alat persepsinya, bahwa ia tidak bermimpi. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih teman-teman. Untuk silakan nanti untuk kritiknya atau tambahan-tambahannya saya kembalikan pada Bung Akil. Terima kasih. Mungkin presentasinya dari Bung Nafan ya tadi ya, soal Gmor. Ini bisa dijelaskan gitu Bung, apa namanya? Ini aku tanya dulu ya, sebelum teman-teman ada yang mau nanya, atau kalau yang teman-teman mau nanya langsung gaskan aja gitu ke Bung Nafan atau Bung Rama gitu. Tapi pertanyaanku sih mengenai Gmor nih, berarti dia melawan yang namanya idealisme nih menggunakan common sense ya. Terus kenapa sih common sense nih bisa menjadi dasar filosofis yang kuat gitu menurut Gmor, atau mungkin analitik tahap awal ya, itu sih. Mungkin dari Bung Rama dulu kali ya, saya Bung Nafan gitu. Baik. Terima kasih pertanyaannya, Bu. Dalam pemikiran betul tadi ketika melihat argumentasi yang dari Moore sendiri memang dari common sense, karena Moore mendasarkan bahwa dari common sense sendiri bahwa segala sesuatu yang dapat dilihat secara nyata ini yang kemudian sudah dapat dibuktikan secara langsung bahwa secara nyata sudah ada dan benar, karena fakta independen di lapangannya memang ada, yang tidak perlu harus dikonstruksikan dalam alam pikiran. Sehingga sendiri dalam pendapat dari common sense kebenaran akal sehatnya sendiri menekankan bahwa terlepas dari secara filosofis ataupun secara pemikiran apakah benar atau salah, tapi ketika dilihat bahwa secara nyata objek atau entitas itu ada, ketika tadi ada bukti dua tangan itu mau menyatakan bahwa ketika benda itu ada maka memang sepatutnya ada tanpa harus dibuktikan dulu dalam alam pikiran seperti itu. Ini yang kemudian saya coba untuk sampaikan dalam pendapat saya. Mungkin dari Bung Farhan ada tambahan, saya persilakan. Mungkin kita bisa jadi ada ketidaksetujuan apapun yang bisa ditambahkan terkait hal ini. Ya, karena common sense atau akal sehat bagi Moore itu bersifat niscaya gitu ya. Seperti misalkan saya memiliki tubuh manusia, kalau bumi sudah ada jauh sebelum saya lahir, ada benda-benda fisik lain di sekitar saya gitu kan. Nah, jadi ini kan sesuatu yang saya diketahui oleh semua orang gitu kan. Jadi inilah yang membuat akal sehat itu bisa kuat di dalam Moore gitu. Mungkin gitu. Salah satunya. Oke. Berarti sebenarnya nih aku sebagai moderator ingin mempersilahkan dulu dari teman-teman, kalau ingin ada yang bertanya bisa langsung raise hand atau langsung di komentar ya, atau di kolom chat. Mungkin dari Sabik nih pengen bertanya nih.
Monggo Bu, mungkin Bu. Oke, baik Mas. Izin bertanya ya yang sebenarnya tadi ada yang saya cermati yang PPT yang bagian itu apa? Epistemologi more. Nah, di situ kan kalau nggak salah tadi coba bisa minta tolong Mas buka PPT-nya yang tadi yang tentang pembelaan akal sehat epistemologi. Sebentar, Bu. Oke. Nah, di situ kan ada penjelasan, ada sekumpulan kebenaran tentang dunia luar yang diketahui dengan pasti oleh setiap manusia yang waras. Misal ada benda material, seperti saya punya tubuh, orang lain ada keyakinan, dan juga lain. Nah, terus di problem analisis, mengetahui dan menganalisis serta paradoks, di situ saya ingin berkomentar, Mas. Kalau saya kaitkan dengan apa pemikiran dari Al-Farabi dan juga Al-Ghazali ya. Seperti ini Mas pertanyaannya. Kalau misal ya Simor itu benar bahwa akal sehat adalah dasar pengetahuan yang paling pasti. Nah, sedangkan Al-Ghazali benar bahwa akal dan indera dapat menipu. Dan juga Al-Farabi benar bahwa kebenaran tertinggi hanya dicapai oleh intelek yang sempurna. Maka pertanyaannya, apakah manusia biasa benar-benar memiliki pengetahuan yang pasti atau hanya keyakinan yang dianggap pasti karena keterbatasan dari dirinya? Terima kasih, Mas. Bisa dipahami, Mas? Ya, Monggo bisa. mungkin bisa langsung dijawab dari Bung Rama atau Bung Nafan ya. Ya, baik. Saya akan coba menjelaskan ya, Bung Sabik, dari sudut pandang saya. Terima kasih atas inputnya berkaitan dengan pemikiran Al-Farabi dan Al-Ghazali. Betul, ketika Moore sendiri tentu ketika melihat dalam pendapatnya, tentu kita tidak bisa melepaskan dari kondisi dan realita pada saat itu yang mana adanya dominasi dari idealisme, pemikiran idealis sendiri pada saat itu, sehingga Moore yang kemudian menyatakan bahwa ya kebenaran itu ada ya dari apa yang terlihat secara langsung. Namun ketika kemudian dikomparasikan atau dikaitkan dengan pendapat dari Al-Farabi dan Al-Ghazali tadi, dan kemudian mempertanyakan apakah manusia itu bisa mencapai kebenaran atau ada keterbatasan. Tentu kalau dalam pandangan saya sendiri, barangkali boleh setuju boleh tidak, tapi ketika dalam pandangan saya dan melihat bahwa bagaimana adanya keterbatasan dari panca indera, dan ketika kita melihat, apalagi ketika Moore melandaskan bahwa kebenaran itu dari sesuatu yang secara eksistensial ada dan bisa dilihat, tetapi ketika berbicara tentang apa yang dapat dilihat secara langsung, tentu ada keterbatasan dari panca indera manusia itu sendiri. Sehingga ketika berbicara mengenai kebenaran, tadi kalau dikaitkan dengan apakah yang terlihat secara langsung ataupun secara eksistensi itu sudah benar-benar ada, saya jadi teringat, mungkin ada yang pernah mendengar juga dari Rumi yang pernah bilang bahwa kebenaran layaknya cermin di tangan Tuhan yang jatuh ke bumi, dan setiap orang memegang pecahannya dan menganggap itu kebenaran,
Karena wah, ketika dikaitkan, kalau kita berbicara konteks pada saat pemikiran Moore tadi, memang Moore membatasi, dan bukan membatasi, berpendapat ya apa yang terlihat. Tadi kan di PowerPoint kami menjelaskan terkait ketika mengetahui secara jelas bahwa suatu objek atau suatu entitas itu ada secara fisik dan dapat dilihat, ya sudah, itu sudah dapat dikatakan kebenaran, meskipun kemudian secara analisis masih ada perdebatan. Tapi kembali lagi, karena titik tolak dari pemikiran Moore itu sendiri pada objek yang konkret dan dapat diketahui secara benar itu ada, tapi itu ada keterbatasan dari manusia ketika berkaitan dengan objek yang dilihat itu sendiri. Meskipun tentu berbeda dengan argumentasi dari idealis yang menekankan pada keberadaan sesuatu itu lebih didasarkan pada persepsi alam pikir. Yang ini tentu konsep yang berbeda, tapi ketika tadi dikaitkannya dengan pendapat Al-Farabi dan Al-Ghazali, mungkin saya juga belum membaca lebih lanjut, sehingga saya tidak bisa berkomentar lebih lanjut soal pemikiran Al-Farabi dan Al-Ghazali. Tapi kalau konteks kemudian ada keterbatasan dari manusia untuk mencapai kebenaran itu, karena bisa keterbatasan karena panca indera dan lain, dalam pandangan saya tentu ada keterbatasan. Meskipun memang kita bisa melihat misalnya tadi dalam pendapat Moore, dia menerangkan pada ada dua tangan, kemudian salju itu putih misalnya, ataupun ada bumi, ada benda fisik. Tapi kembali lagi tentu adanya keterbatasan dari manusia ketika kita yang nyata itu ada, tapi kemudian apakah yang ada kita saat ini juga kemudian bisa sama dengan dalam misalnya benda ini ada seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bung Farhan, saya persilakan. Saya kira cukup. Sedikit menyanggah, boleh Mas? Silakan Mas. Nah, saya dari jawabannya Masnya tadi ada satu kasus sih di teman saya ya. Nah, dia sama-sama satu kelas dengan saya. Nah, beliau itu merasa sangat yakin bahwa pemahamannya terhadap agama itu merasa dia sudah benar, karena yang diperoleh dari logikanya itu banyak dari membaca filsafat dan juga novel. Nah, namun ya ketika teman saya analis ya, ketika beliau menghadapi suatu krisis hidup, nah dia mulai merasa kayak meragukan semua keyakinannya sendiri, dan juga merasa bahwa akalnya itu gak mampu menjawab seluruh persoalan batinnya dalam kondisi seperti seperti ini. Dia pernah curhat kayak gini, apakah keyakinan awalnya dapat disebut pengetahuan sejati sebagaimana konsep intelek menurut dari Al-Farabi, atau justru membuktikan pandangan Al-Ghazali bahwa akal manusia memiliki batas dan dapat menipu dirinya sendiri. Nah, pertanyaannya di situ, saya dapat tadi pagi baca satu kitab, namanya itu kitab Al-Muqidz bin Ad-Dolat, karya dari Imam Ghazali. Beliau menjelaskan akal dan indera itu dapat menipu manusia hingga seseorang nggak bisa langsung mengklaim suatu pengetahuan sebagai kebenaran mutlak. Nah, tapi di situ komentar dari
Al-Farabi dalam pemikirannya tentang intelek aktif, justru beliau menegaskan bahwa manusia itu dapat mencapai kebenaran tertinggi melalui kesempurnaan akal. Jadi, jika demikian, bukankah terjadi kontradiksi antara Al-Ghazali yang menempatkan kepastian tertinggi pada cahaya ilahi dan Al-Farabi yang menempatkannya pada kesempurnaan intelek? Lalu, apakah manusia biasa sebenarnya mampu mencapai kebenaran hakiki atau hanya merasa yakin karena keterbatasan kemampuan berpikirnya, Mas? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Sabik atas tambahannya. Mungkin di sini ini kembali lagi dari pengetahuan yang saya miliki dan kemudian apa yang pernah saya dengar dan saya baca berkaitan dengan tadi mungkin menyinggung lah terkait Al-Farabi dan Al-Ghazali. Betul, ketika Al-Ghazali memang mungkin ada salah satu yang cukup terkenal bahwa manusia itu bisa mencapai tingkat tertinggi yang disebut mencapai ada yang saya lupa tapi ada istilah al-aqal fa'al mungkin yang di Al-Farabi saya pernah mendengar seperti itu dan pernah sedikit mendengarkan penjelasan soal itu tapi sudah cukup lumayan lama, sehingga di sini tentu ada perbedaan ketika membandingkan antara pendapat ataupun pemikiran dari Al-Farabi dan Al-Ghazali, karena ketika melihat latar belakang dari pemikiran Al-Farabi sendiri, tentu koreksi bisa bila saya salah, ada pengaruh dari pemikiran filsafat Yunani, sehingga ketika berbicara persoalan terkait dengan apakah manusia bisa mencapai yang disebut dengan tingkatan al-aqal fa'al, yang kemudian ketika dibahas lebih lanjut, waktu itu saya pernah mendengar salah satu kajian soal ini, yang mana ketika telah mencapai kesempurnaan tertinggi dalam pemikiran, ya kita bisa mencapai selayaknya seorang nabi. Tapi ketika Al-Ghazali sendiri memang memiliki pendapat yang berlainan, dan saya dalam pandangan saya memang posisi Al-Ghazali adalah karena Al-Ghazali juga mengkritik dalam beberapa poin yang disampaikan oleh para pemikir Muslim pada saat itu, juga dalam bukunya yang terkenal Tahafut Al-Falasifah, Dewan Para Filsafat, itu yang kemudian memang ketika ketika kita dalam pandangan saya dan dalam pandangan saya bahwa ketika melihat pendapat di sini, tentu posisi Al-Farabi dan Al-Ghazali tidak dalam satu posisi yang sama, yang mana memang pendapat Al-Ghazali adalah untuk ditujukan lebih kepada kritikan terhadap para filsuf Islam pada saat itu ataupun para pemikir, karena dalam pandangan Al-Ghazali memang kebenaran tertinggi itu hanya pada cahaya ilahi yang bukan dari kesempurnaan akal pikiran dari manusia. Tapi saya tentu itu hanya itu bisa saya sampaikan karena barangkali bukan dari kapasitas dan otoritas saya untuk menjelaskan lebih lanjut, karena saya juga tidak mempunyai keilmuan yang lebih dalam untuk menjelaskan soal itu. Tapi kalau apakah ada yang bisa saya rekomendasikan untuk penjelasan soal itu, ada tapi mungkin di luar forum ini. Mungkin sekian. Oke, baik. Terima kasih Mas Rama atas penjelasannya.
Monggo Mas Setia Wijaya. Saya ingin mau bertanya ya, di bukunya si Gamer itu kan yang berjudul Prinsip Etika kan dia ada istilahnya kekeliruan naturalistik ya, seperti Bang Rama sampaikan di PPT tadi, bahwa konsep baik itu nggak boleh didefinisikan dengan hal-hal yang bersifat alamiah. Contohnya, nggak boleh baik itu didefinisikan dengan menyenangkan gitu ya. Karena akan digunakan metode open argument terhadap konsep itu. Contohnya, kalau baik sama dengan menyenangkan, apakah yang menyenangkan itu sama dengan baik gitu kan? Misalnya saya membuli anak orang itu menyenangkan, apakah itu berarti baik? Bisa juga baik sama dengan produk evolusi, apakah semua produk evolusi itu baik? Jadi dengan open argument membuktikan naturalistik versi itu kan. Nah, masalahnya si GMOR ini kenapa di PPT poin terakhir dia mendefinisikan baik gitu kan, di mana dia berada pada posisi konsekuensialis ya, atau utilitarian moderat begitu. Apakah itu nggak jatuh ke naturalistik fallacy juga gitu Bang Rama? Oke, berarti pertanyaan dari Bang Setiawan tuh menyinggung soal definisi baiknya Moore kan, kayak kalau kalau baik itu didefinisikan sebagai hal yang menyenangkan, apakah yang menyenangkan itu pasti baik atau bahkan yang baik itu pasti menyenangkan gitu. Jadi kayak tadi Mas Setiawan juga tanya soal apakah kalau baik itu didefinisikan nanti akan jatuh ke naturalistic fallacy gitu. Nah mungkin monggo dari Bung Rama atau Bung Fatan ini Bu jawab. Sama ini Bang, apakah apakah memang benar dia lolos dari open argument? Apa-apa? Argumen apa? Tahu. Si Moore itu kan dalam posisi konsekuensialisnya kan dia tadi mendefinisikan baik. Hmm. Baiknya itu lolos open argument nggak dia? Sesuai metode dia itu. Ya, tapi sedikit clue ya, kalau Seymour kan mendefinisikan baik itu adalah baik ya. Oh, iya. Walaupun nggak sirkular juga gitu, tapi kalau dilihat tuh sebagai set tuh ya, apa yang baik itu akan selalu koresponden dengan segala hal yang baik gitu. Jadi sebenarnya mirip sama metodenya Frege untuk mendefinisikan angka gitu. Cuma mungkin dari Bung Rama dan Bung Fatan ingin menjawab lebih lanjut gitu. Kenapa baik itu nggak bisa didefinisikan gitu. Baik, terima kasih Bung Setiawan atas pertanyaannya. Betul tadi ketika pada poin yang sudah disampaikan tadi oleh saya dan Bung Farhan juga, memang ketika melihat apa yang disampaikan oleh Mo sendiri memang berkaitan dengan apakah yang baik itu selalu hanya hal yang menyenangkan dan apakah segala yang menyenangkan itu baik. Mo sebetulnya ketika melihat apa yang ditekankan bahwa Mo tidak ingin membatasi hanya pada hal-hal yang sifatnya kesenangan dan seperti yang diargumentasikan oleh kaum utilitarianis sebetulnya. Tapi kemudian memang ketika mau sendiri untuk mendefinisikan secara konsekuensialis bahwa mau berpandangan bahwa ketika berbicara suatu tindakan yang baik itu pasti akan berkorelasi dengan adanya hal yang baik pula. Tadi juga disampaikan oleh Bung Agus pada disinggung. Sehingga memang di sini ketika melihat argumentasi Mock untuk tidak mereduksi baik itu sebagai hanya hal-hal yang menyenangkan, bertujuan agar pendefinisian baik ini tidak dipersempit hanya hal-hal yang sifatnya menyenangkan,
yang lebih menekankan pada kesenangan ketika berbicara di kaum utilitarianis yang Stuart Mill misalnya, yang titik tekannya adalah pada kesenangan-kesenangan semata, sedangkan Moore menginginkan bahwa ya sudah, baik ini lebih kepada hal-hal yang tidak harus didefinisikan seperti itu. Tapi betul memang Moore sendiri berpandangan bahwa untuk utilitaris yang moderat lah, ataupun yang di beberapa juga dibilang ideal, karena bagi Moore sendiri, baik ini ketika didefinisikan secara sempit hanya untuk kesenangan, dia akan mereduksi dari hal-hal lain yang sebetulnya bisa dikatakan sebagai konsekuensi atas dari tindakan atau perbuatan baik yang dilakukan. Tadi dicontohkan misalnya dari hal-hal yang sifatnya bukan materialis, tapi konsekuensi itu muncul dari tindakan baik yang dilakukan, sehingga ada korespondensi di situ antara perbuatan dan akibat yang muncul dari perbuatan baik itu sendiri ketika dikaitkan dengan konsekuensinya. Sehingga pertanyaan open argument itu sendiri adalah yang ingin digunakan untuk menyatakan bahwa baik jangan direduksi untuk hal-hal yang sifatnya kesenangan semata, karena itu bentuk kritik Moore sendiri terhadap argumentasi dari kelompok utilitarianis. Mungkin itu yang secara singkat dari Bang Farkan bisa menambahkan lebih lanjut. Oke, dari Bung Natvan mungkin ya tadi. Pak Syafi menanggapi. Dari Bung Natvan ngomong bahwa Mort itu tidak mendefinisikan baik secara intrinsik. Jadi baiknya nih emang nggak didefinisikan secara tegas ya kalau kata Mort ya. Seperti yang dikatakan sama Bung Rama tadi soal konsekuensi itu. Memang kalau apa namanya kita fokus pada satu 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 syarat apa itu baik atau pendefinisian mengenai apa itu baik, jatuhnya adalah membatasi mengenai apa saja yang baik dan ada kemungkinan untuk jatuh pada naturalistic fallacy itu. Jadi eh, menganggap apa yang baik itu apa yang natural, apa yang udah biasa dari atau secara alamiah ya. Itu. Mungkin dari Pak Syafi, monggo langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bung Krama sama Mas Nafan. Aku sih cuman hanya mendengar bahwa Moore ini memang lebih filsafat, salah satu tokoh filsuf yang kontroversial ya, di samping Russell, kemudian di samping Wittgenstein. Nah cuman aku cuman ada pertanyaan yang agak membuat aku semakin penasaran, yaitu bagaimana Moore menafsirkan kembali pernyataan Berkeley esse es percipi atau to be is to be perceived, dan mengapa ia menganggapnya keliru. Itu pertanyaan pertama. Nah, kemudian pertanyaan aku kedua itu adalah, apa klaim utama para idealisme Inggris seperti Bradley dan McTaggart yang ditolak oleh Moore? Itu aja pertanyaan aku, dua pertanyaan itu. Dan memang tadi di slide emang ada Wittgenstein, dan yang Wittgenstein ini memang akan dibahas oleh kelompok aku nanti gitu. Jadi aku cuman hanya mau tanya itu aja karena sesuai dengan presentasi dari Bung Rama sama Bung Nafan. Itu aja mungkin dari aku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin monggo pertanyaan dari Pak Syafi tadi soal apa namanya eh kritik dari mungkin more ke tokoh-tokoh idealis ya, yang ide apa yang paling dikritik gitu dari orang-orang idealis gitu jelasnya seperti apa, dan yang kedua mungkin apa Pak Syafi yang pertama tadi apa ya? Oh, yang pertama tuh tentang bagaimana Moore menafsirkan kembali pernyataan Berkeley essay as perceive yang dalam bahasa Inggrisnya adalah to be is to be perceived, Oh, dan mengapa Moore menganggapnya keliru. Itu aja, oke, kenapa? Oke, oke. Gil. Ya, makasih. Mungkin itu dari Pak Syafi ada tadi dua pertanyaan, yaitu ide besar dari idealisme Jerman yang dikritik, idealisme Inggris yang dikritik kayak Berkeley sama McTaggart. Kedua adalah perkara eh, apa slogannya si kan ya si Berkeley ya, saat persipi, yaitu ya lebih persif ya, yang mana ya kalau ide singkatnya adalah sesuatu itu bisa dikatakan ada itu karena aku mempersepsinya. Jadi ketika aku misal nggak mempersepsi ada apa ada fakultas filsafat UGM, nggak ada gitu fakultas filsafat UGM gitu. Jadi tergantung persepsi kita gitu. Mungkin dari Bung Rama dan Bung Nafan gitu ya bisa menjawab ya. Ya, baik, terima kasih Mbak Syafi atas pertanyaan. Saya akan coba jawab satu persatu terlebih dahulu dari pertanyaan pertama soal SSPCP yang menjadi oh, kritik utama dari Mo, karena tadi sudah disampaikan juga dari Bung Nafan juga bahwa Mo beranggapan bahwa ketika ada itu muncul hanya karena persepsi, sedangkan dia Mo menekankan bahwa sebetulnya eksistensi atau ada itu secara nyata sudah bisa dilihat secara langsung. Sehingga ketika ada itu harus dipersepsikan, harus muncul atau ada karena persepsi dalam alam pikiran. Ini yang kemudian menjadi kekeliruan, karena sebetulnya ada hal-hal yang sifatnya secara alami bahwa ataupun yang dapat dilihat secara langsung, memang benda ataupun suatu objek atau suatu entitas itu memang sudah ada tanpa harus dipersepsikan dalam alam pikiran. Sehingga di sini yang kemudian menjadi titik tolak dari pemikiranmu bahwa ketika ada itu harus muncul, harus dibentuk dalam dikonstruksikan dalam alam pikiran, ini yang kemudian keliru, karena secara nyata dapat dilihat bahwa apa yang diperdebatkan dalam pikiran sebenarnya secara nyata sudah dapat dilihat bahwa secara konkret objek atau sesuatu itu sudah nyata ada, sehingga tanpa memperdulikan analisis filosofis dalam alam pikiran, kita sudah dapat membuktikan secara nyata bahwa yang ada itu betul-betul ada, seperti itu. Nah, ini yang kemudian berkaitan dengan dua tadi yang Bapak tanyakan, persoalan berkaitan dengan pendapat dari Bradley dan Bernard. Bradley sendiri berargumentasi bahwa satu-satunya realitas yang koheren atau yang betul-betul absolut itu adalah yang disebutkan di absolut, yang dia betul-betul sesuatu yang sifatnya absolut yang tidak dapat diganggu dan tidak terbagi atas apapun. Sehingga dalam Bradley sendiri menyatakan bahwa apa yang terlihat itu sifatnya hanya penampakan semata, karena yang absolut itu hanya satu. Persoalan kemudian mempersepsikan itu apa, yaitu kembali lagi dia sifatnya tidak mutlak. Karena kembali lagi bagaimana persepsi dalam alam pikiran, seperti itu. Itu yang menjadi kemudian argumentasi utama dari Bradley. Sedangkan dalam argumentasi Bernard sendiri,
pada prinsipnya adalah antara realitas yang ada di alam nyata dan di absolut tadi itu tidak bisa dipisahkan. Sehingga apa yang dilihat secara nyata atau di alam nyata, suatu entitas atau suatu individu itu dia tidak berdiri sendiri, tapi merupakan satu bagian yang utuh dengan di absolut itu. Ini yang kemudian dikritik oleh Moore sendiri, bahwa ketika sejatinya objek atau individu sudah ada, tadi misalnya mencontohkan berkaitan dengan tangan atau dunia luar atau suatu objek, misalnya tadi seperti salju, seperti itu, ya tanpa harus memperhatikan dalam alam pikiran, senyatanya sudah ada. Terlepas kemudian dalam persepsi dalam pikiran, adanya perdebatan apakah misalnya salju itu benar-benar putih, atau putih tulang, atau putih apa, misalnya putih susu. Tapi dilihat secara nyata, secara konkret bahwa salju itu putih yang secara langsung. Jadi secara langsung kebenaran itu sudah ada terpampang nyata tanpa harus memperdebatkan dalam alam pikiran atau mempersepsikan salju itu yang berwarna putih, yang seperti apa. Nah, ini yang adanya perbedaan pemikiran dari idealis yang menekankan pada ekspresi tadi, bahwa yang ada itu karena persepsi, sedangkan Moore berpandangan bahwa ya segala sesuatu yang ada dapat secara langsung dilihat sesuai dengan fakta yang ada di lapangan tanpa harus kita memperdebatkan dalam alam pikiran seperti itu. Mungkin itu yang ingin coba saya jawab dari presentasi kami. Kaitan dengan nanti mungkin tadi agak sedikit menyinggung soal neck target juga, barangkali nanti akan bisa diskusikan lebih lanjut, tapi memang di sini sedikit bukan neck target, sorry. Tadi Wittgenstein dalam tadi sedikit menyinggung soal uncertainty, tapi memang yang ingin disampaikan adalah bagaimana kemudian kritik dari Moore sendiri terhadap idealis yang tumbuh dan berkembang di Inggris pada saat itu. Sekian Pak Syafi'i atas pertanyaannya. Oke, dari Bung Nafan sendiri udah menjawab juga ya di komentar gitu. Kritik Moore bertujuan untuk menentukan pandangan bahwa realitas adalah produk dari aktivitas mental dan menggantinya dengan realisme yang menyatakan dunia fisik ada secara mandiri di luar kesadaran manusia. Dan semua itu dasarnya ya common sense ya Pak ya. Jadi kayak tadi yang ditujukan tuh argumen tangan ya. Itu sebenarnya murni argumennya nggak yang memperdebatkan filsafat dalam artian melawan idealisme dengan filsafat yang ribet dan ruwet gitu enggak gitu. Jadi cukup menunjukkan misal kayak melawan skeptisismenya Descartes gitu ya, sekalian juga ya. Kayak ini ada tangan, saya punya tangan, teman-teman lihat saya punya tangan. Nah, saya punya tangan ya, udah saya punya tangan gitu. Common sense saya, ya kita menerima sesuatu itu dengan common sense gitu pada akhirnya gitu. Daripada dan sanggahan dari kubu filsafat idealis tradisional gitu, kalau nggak bisa menunjukkan absurditas atau apa namanya, kalau dia nggak bisa lebih meyakinkan dari argumennya Moore yang menggunakan common sense ini, ya ngapain diterima gitu loh. Jadi pada akhirnya ya proyek filsafat analitik pada awal-awal nih, bahkan nanti kalau Pak Syafiq kan kemarin juga baca Russell kan, itu kan berdasarkan banyak pada common sense pada akhirnya gitu. Jadi menolak penjelasan realitas yang ribet dan mungkin udah melebihi common sense gitu ya, udah melampaui common sense gitu. Dan ya itu mungkin kalau dari situ juga kita bisa membantah argumennya Berkeley ya, akan lebih masuk akal mana gitu ketika kucing dari kamar mandi terus ke dapur itu pindah, dia berjalan ke dapur, atau dia tiba-tiba hilang gitu dari di kamar mandi hilang terus di dapur muncul lagi gitu. Akan lebih masuk akal mana, kan lebih masuk akal dia berjalan ke dapur gitu kan, daripada kucing itu akan ada di depanku saat di kamar mandi dan ada di depanku saat di dapur karena aku mempersepsinya gitu. Itu mungkin jawaban untuk menambah ya dari
Bung Rama dan Bung Nafan gitu. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya ya soal Jimor nih. Mungkin aku mau bertanya. Bertanya dulu Bung, bentar. Apa ya? Mungkin kan kita tahu ya common sense ini udah hal yang paling paling biasa kita gunakan dalam sehari-hari gitu. Tapi kalau konteksnya dalam sains ini kan common sense jujur banyak yang ternyata tidak sesuai gitu dengan apa penemuan-penemuan sains. Misal kayak meja yang kita meja yang kita eh, gunakan untuk meletakkan laptop dan atau kursi yang kita duduki sekarang itu kan bentuknya solid kan. Tapi kalau dalam konteks sains kayak misal fisika yang atomistik atau misalnya mikroskopis gitu ya pada akhirnya ya emang ini meja ini apa berungga gitu. Bahkan eh, kalau masuk ke level kuantum kan dia nggak cuma berungga ya. Kita bahkan bisa nembus dari meja ini gitu atau kursi ini kita ternyata bisa nembus gitu. Kita bisa nembus dinding gitu karena ada probabilitas bahwa ya atom-atom kita nih bisa melewati itulah. Nah, asumsi-asumsi sains yang nggak sesuai common sense nih gimana gitu kalau dari pandangan Rama dan Nafan gini. Apakah argumentasi dari Murni masih bisa dipertahankan pada posisi atau wilayah keseharian gitu atau ternyata dengan adanya penemuan sains yang tidak sesuai common sense gitu ini lebih baik kita apa namanya kita ganti gitu posisi kita gitu atau argumen dari Murni ada kesalahan gitu kayak itu sih. Baik, terima kasih Bung Nikhil. Dalam pandangan saya dan berkaitan dengan pendapatmu sendiri betul. Dan apabila ada misalnya terkait dengan oh, penelitian lebih lanjut secara sains tentang segala sesuatu lah, saya rasakan kita misalnya kalaupun kita menggunakan realitas Moore kan pendapatnya Moore misal kita melihat bintang itu kecil, tapi sedangkan kalau atau matahari bulannya kecil, sedangkan kalau melihat secara langsung secara pembuktian secara realnya kan jauh lebih besar. Tapi apakah kemudian pendapat ini lantas bisa atau secara mutlak misalnya kita kesampingkan atau sudah tidak relevan? Dalam pandangan saya secara sederhana tentu realisme yang ingin disampaikan oleh Moore ini dalam kehidupan sehari dalam ruang lingkup yang sangat sederhana tentu masih relevan. Terlepas kemudian adanya penelitian lebih lanjut ataupun riset lebih lanjut yang bisa membuktikan lebih di luar beyond dari pemikiran itu, dalam pandangan saya ini lebih kepada bagaimana pembuktian lebih lanjut dan secara kacamata misal kita lihat meja tadi Bung mencontohkan meja misalnya meja padat ya sudah secara kebenaran secara nyata yang bisa kita lihat dalam konteks yang ruang lingkup yang sederhana memang meja ya padat sebetulnya. Tapi beyond dari itu misalnya kita bersoal-soal terkait kuantum, molekul dan lain susunan atom. Ini tentu penjabaran lebih lanjut yang ketika dibuktikan, pembuktian secara nyata, secara sederhana memang ya meja padat seperti itu. Yang tampak dari secara kasat mata di indera kita ya seperti itu. Dalam ruang lingkup yang sederhana, saya rasa tidak bisa dikesampingkan, apalagi seandainya kita ingin mendiskusikan soal apa yang terlihat dan secara sederhana memang dapat dibuktikan secara langsung. Dan apabila kemudian ada riset tadi, misal Bung mencontohkan soal riset lebih lanjut soal, oh ternyata meja itu berongga, kemudian bersoal terkait dengan secara molekulnya, kuantumnya atau atomnya dan lain-lain, ini saya rasa tidak kemudian secara langsung mengesampingkan bahwa argumentasi Moore ini
salah secara mutlak ataupun bisa dikesampingkan, karena ya memang ketika dilihat dari latar belakang munculnya argumentasi Moore itu sendiri adalah untuk menegaskan bahwa secara sederhana dalam ruang lingkup yang sekecil mungkin dan sesederhana mungkin kita bisa membuktikan bahwa secara nyata kebenaran itu bisa dilihat secara langsung tanpa harus kita mempersepsikan terlebih dahulu. Ini yang apabila kita ingin melihat bagaimana original intent dari pemikiran yang ataupun latar belakang munculnya argumentasi Moore itu adalah pembuktian secara sederhana bahwa kebenaran itu ataupun eksistensi itu tidak harus dipersoalkan secara, sehingga ini yang dalam ruang lingkup sederhana di era saat ini itu sederhana masih bisa bukan dalam beberapa hal yang ingin tentu kita harus tadi ada Moore menyampaikan bahwa mengetahui bisa diketahui secara langsung, tapi analisis itu persoalannya harus digunakan dari mengetahui secara langsung bahwa eksistensi atau kebenaran. Oke, mungkin dari Bung Nafan ingin menjawab ya pertanyaan gue. Kalau dari saya sih, kalau soalnya diperlukan ya. Kalau dari saya sih mungkin sederhana ya, yang seperti kita tahu bahwasanya analisis Moore itu sederhana gitu kan. Nah, dan filsafat itu kan dimulai dengan rasa takjub dengan pertanyaan-pertanyaan terbuat dari apakah dunia ini dari mana asalnya, kita mengapa kita ada di sini, itu kan dari rasa takjub kita. Nah, mungkin untuk jawabannya dari Moore atau ketika kita menggunakan analisis sederhana dari Moore ya kita gunakan sebagai pengetahuan awal kita gitu Bung. Nah, di dalam sains itu sendiri adalah lanjutan dari fakta-fakta lain yang ditemukan. Mungkin gitu. Oke. Mungkin ini terakhir ya. Ada yang ingin bertanya untuk terakhir nih dari Bung Anu, dari siapapun lah, teman-teman. Dan jangan lupa untuk traktir kita di tir.id untuk jurnalistik ya. Cukup dengan 1.000 bisa mengakses segala tulisan kita. Terima kasih teman-teman. Jadi teman-teman ada yang ingin bertanya lagi mungkin? Dari Bung Sabik tadi ada mengangkat tangan tadi. Ingin menjawab Mas Tiawan tadi Mas, yang apakah non alami yang otomatis adalah konsep sederhana. Jadi kalau menurut saya itu nggak otomatis sih Mas, tapi justru disinilah kritik besar terhadap Moore muncul. Di situ Moore mengatakan bahwa baik atau good itu adalah sebuah konsep non alamiah atau bisa disebut apa ya, non natural property. Jadi artinya itu nggak bisa direduksi menjadi fakta alamiah seperti menyenangkan, berguna, atau diinginkan banyak orang. Nah, jadi ia juga menyebut konsep baik sebagai konsep sederhana, yaitu nggak dapat dipecah lagi ke definisi yang lebih besar. Jadi mirip seperti warna kuning yang hanya bisa dipahami melalui pengalaman langsung, bukan dengan definisi. Nah, namun tadi pertanyaannya Mas Setiawan, apakah non alamiah otomatis sederhana, adalah sebuah sebab sesuatu yang non alamiah belum tentu tidak kompleks. Jadi ada banyak metafisik atau spiritual yang non alamiah, tapi justru sangat rumit, terus penuh unsur dan sulit
dipahami. Jadi non alamiah itu enggak otomatis membuat suatu konsep menjadi sederhana. Nah, kalau dari perspektifnya Imam Ghazali itu bisa masuk. Jadi Imam Ghazali di dalam kitab yang tadi saya jelaskan, beliau menganggap realitas non material dan pengetahuan ketuhanan justru lebih dalam dan lebih sulit dijangkau dibandingkan pengetahuan indera. Semakin tinggi tingkat realitas, semakin kompleks jalan untuk memahaminya. Jadi maka sesuatu yang melampaui alam fisik itu enggak otomatis sederhana hanya karena tidak bisa didefinisikan secara empiris. Nah, tapi dari pandangan Al-Farabi, beliau memandang bahwa realitas intelektual yang tertinggi itu memang imaterial, tapi pencapaiannya itu memerlukan sebuah proses penyempurnaan akal yang panjang, Mas. Jadi ini menunjukkan bahwa objek non alamiah dapat juga memiliki struktur hierarkis dan kompleksitas metafisik yang tinggi. Itu jawaban kalau dari saya, Mas Setiawan. Terima kasih. Oke, mungkin tadi dari Mas Tiawan ya ngomongin soal non alamiah nih, mungkin yang dimaksud non alamiah nih definisi ontologisnya apa Bung? Mungkin dari Bang Setiawan nih bisa dikelirin dulu Bung, mungkin Bung. Hal yang nggak ada di alam kah, atau pendefinisian segala hal yang tidak berkaitan secara natural gitu, atau gimana? Ah, mungkin yang di luar yang alami ya, Bung. Oke. Sebenarnya kalau dari saya sih, menurut saya sederhana nih ya Bung. Mungkin jawaban dari saya. Mengenai sederhana nih multifaceted gitu Bung. Jadi ketika misal kita menyatakan ketidaksederhanaan pada ranah uh, multiplicity entity gitu. Nah, misal kita menolak adanya pembedaan antara being sama eksis gitu, atau pembedaan antara apa namanya? Oh, ini mengakui keberadaan dunia mungkin gitu. Atau possible world. Yang mengakui dia ada, atau membedakannya antara eksis dengan ada gitu. Itu kan sebenarnya eh, bisa dibilang kita menambahkan entitas ya di situ ya. Karena tetapi kalau kita apa namanya memotong itu kan ya pakai Occam Razor, kita mempunyai teori yang lebih sederhana gitu. Tapi kalau kita menyederhanakan itu, pada akhirnya ada hal yang kita apa namanya, ada konsekuensi metafisik di situ gitu pada akhirnya. Kayak misal di Quine gitu, ketika kita memotong konsep antara being sama eksis, itu kita kayak kita akan kesusahan untuk mendefinisikan banyak hal, kayak misal 2 tambah 2 sama dengan 4, terus kuantor di high order, kuantor di logika orde pertama atau kedua, terus juga menyatakan objek fiksi, menyatakan bahkan kita bisa terjebak suatu paradoks gitu. Itu sih Bung. Jadi ketika kita memotong sesuatu ini ada harganya juga gitu. Sebenarnya ada harga metafisik yang harus kita bayar. Itu sih mungkin dari saya. Bung Setiawan mungkin akan mau menanggapi lagi atau gimana? Oke. Wah.
Gak. Oke, mungkin 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 dari Bung Nafan dan Bung Rama udah ya, apa namanya, udah mempresentasikan mengenai Jimor gitu. Kesimpulan yang kita ambil ya sebenarnya Jimor nih salah satu tokoh analitik pertama yang apa namanya, yang melakukan apa ya, pembersihan lah mengenai idealisme Jerman. Kalau teman-teman tahu juga ternyata tadi di presentasinya Bung Fatan nih sebenarnya Jimor juga yang menyadarkan Russell gitu kalau ternyata apa idealisme Jerman ini sebenarnya sakit gitu, sakit karena tidak masuk akal gitu maksudnya. Jadi ketidakmasuk-akalan dari idealisme Jerman ini dilawan sama filsuf-filsuf analitik. Ini pertama pijakannya satu common sense ya, yang menawarkan Jimor dan Russell juga punya dipengaruhi sama Jimor juga pada akhirnya di apa namanya problem of philosophy itu banyak banget Russell punya apa dipengaruhi sama pemikiran Jimor gitu mengenai common sense, ide-ide yang mana harusnya dijelaskan secara jelimet gitu kalau dalam konteks idealisme, dalam pemikiran idealisme gitu dijelaskan dengan sederhana gitu kayak misal ya knowledge ini apparent sama description gitu dan kita harus mengenalkan common sense gitu pada akhirnya ya untuk menilai yang lebih sederhana lah. Eh, mungkin itu aja dari teman-teman. Mungkin terima kasih dan terima kasih juga ke Bung Fatan dan Bung Rama ya yang udah mengisi intuitionistik kelas tokoh pada malam hari ini. Mungkin itu saja. Dan jangan lupa untuk teman-teman mentraktir kami di tir.id intuitionistik ya supaya kami bisa lebih semangat lagi untuk apa namanya buat konten-konten filsafat dan yang lain-lain. Mungkin itu aja sih untuk presentasi secara formal kita tutup ya. Mungkin teman-teman yang ingin melanjutkan kegiatan pada malam hari ini bisa langsung aja. Terima kasih teman-teman semua.